Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Zanubani Amila Manzil. Oke, di sini kita akan melanjutkan studi hadis bab 11 dengan judul Syarah dan Pemahaman Hadis. Syarah secara etimologis itu dia berasal dari bahasa Arab, yakni syarah, yang berarti menjelaskan atau menerangkan atau membuka sesuatu yang tertutup. Nah, secara istilah, para ulama memberikan beberapa definisi, diantaranya yakni menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, syarah hadis adalah penjelasan tentang makna-makna hadis dari segi lafaz, struktur bahasa, dan maksud yang dikandungnya. Nah, menurut Mahmud Tohan, syarah hadis adalah usaha para ulama untuk menafsirkan hadis Nabi Muhammad, menjelaskan kandungannya, dan menggali hukum serta hikmah yang terdapat di dalamnya. Urgensi syarah hadis, yang pertama menjelaskan maksud dan kandungan hadis yang kadang sulit dipahami, yang kedua menghindari kesalahpahaman terhadap sabda Nabi, yang ketiga menghubungkan hadis dengan realitas sosial dan ilmu-ilmu pendukung lainnya, yang keempat adalah mempermudah penerapan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ada sejarah kemunculan syarah hadis. Awalnya para tabi'in atau sahabat menjelaskan hadis secara lisan. Nah, pada masa tabi'in mulai muncul penjelasan tertulis. Pada abad ke-3 Hijriah muncullah kitab-kitab syariah seperti syarah hadis besar seperti Fath al-Basri, Syarah Sahih al-Bukhari oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, yang kedua Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim oleh Imam Nawawi, yang ketiga Umdat al-Qari oleh Al-Aini. Pemahaman hadis adalah upaya menafsirkan makna hadis secara komprehensif, baik makna lahir maupun batin. Diperlukan ilmu bahasa secara maqasid syariat dan konteks sosial. Nah, tujuannya adalah untuk menghasilkan pemahaman hadis yang relevan dan tidak menyimpang. Metode pemahaman hadis yang pertama dengan cara tekstual atau lafziyah, memahami hadis berdasarkan makna zahir atau literal. Yang kedua kontekstual atau maknawiyah, memahami hadis berdasarkan makna, konteks, dan sebab munculnya asbab al-wurud. Yang ketiga komparatif atau muqaron, membandingkan dengan hadis lain dan ayat Al-Quran. Yang keempat tematik atau maudhu'i, menghimpun hadis-hadis dalam satu tema untuk dianalisis. Nah, teknik pemahaman hadis ada analisis bahasa lughawi, memperhatikan struktur bahasa Arab, analisis konteks siasi ijtimai, menelaah situasi sosial dan politik saat hadis diucapkan. Yang ketiga, analisis historis, menelusuri latar belakang munculnya hadis. Yang keempat, analisis intertekstual, menghubungkan hadis dengan ayat Al-Quran atau hadis lain. Prinsip dalam memahami hadis adalah tidak bertentangan dengan Al-Quran dan tidak bertentangan dengan akal sehat dan maqasid syariah, menggunakan sanad yang sahih, melihat konteks ruang dan waktu hadis disampaikan, dan yang terakhir adalah menghindari pemahaman ekstrim atau ghulu dan liberal berlebihan. Nah, kesimpulan dari bab ini adalah syarah dan pemahaman hadis berperan penting dalam menjaga kemurnian makna Nabi, serta memastikan ajaran beliau dapat diterapkan secara bijak dan relevan dengan tantangan zaman. Melalui syarah dan pemahaman yang tepat, hadis akan tetap relevan, hidup, dan menjadi pedoman moral, sosial, serta hukum bagi umat Islam di setiap masa. Nah, sekian dari presentasi dari bab ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.